Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Wa ala alihi wa sahbihi wa jundih amma ba'du. Para pemirsa UM Channel rahimakumullah. Salah satu dari rukun Islam adalah ibadah puasa Ramadan. Dari kelima rukun Islam itu mempunyai ciri-ciri tersendiri untuk melaksanakannya. Ibadah puasa Ramadan ini jika dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, dia punya perbedaan tersendiri. Kalau sholat, zakat, haji itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya adalah aktif. Kita melakukan sholat harus ada gerakan-gerakan, ada bacaan-bacaan. Kita zakat harus ada proses mengeluarkan harta benda kepada orang lain. Kita haji apalagi kita harus membayar pergi jauh menuju Baitullah. Ketiga-tiganya adalah ibadah aktif. Namun puasa Ramadan itu adalah ibadah pasif. Ibadah di mana kita tidak boleh melakukan apapun. Maka dalam kajian fikih, puasa itu mempunyai 4 rukun. 4 rukun puasa adalah pertama niat, an-niyatu yang letaknya adalah mulai sesudah maghrib sampai ke sebelum fajar. Di waktu manapun kita pilih untuk melakukan niat itu. Yang kedua adalah al-imsak. Imsak inilah yang kemudian dirinci-rinci. Imsak artinya menahan diri. Yang pertama adalah al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan. Yang kedua anisyurbi, dari minum. Yang ketiga anil jima'i, dari hubungan suami istri di siang hari. Dan yang keempat anta'amudil qai'i, dari bersengaja muntah. Keempat-empat rukun itu semuanya adalah pasif, tidak boleh melakukan. Jika keempatnya ini sudah kita penuhi, maka secara fikih ibadah puasa kita sudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sudah sah. Dan setelah itu kita perlu menjauhi larang-larangannya. Namun demikian para hadirin, sebetulnya ibadah itu tidak hanya cukup sah menurut fikih, akan tetapi harus sah juga menurut akhlak dan tasawuf. Karena bisa jadi puasa kita itu sah, tapi pahalanya hilang. Bisa itu, bisa. Karena Nabi sendiri bersabda salah satunya adalah man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ala an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta atau berbuat dusta, maka Allah tidak butuh kepada orang itu meninggalkan makan ataupun minum. Artinya kita puasa namun sia-sia karena tidak ada pahalanya. Maka dari itu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau memberikan definisi namanya asyurut al-khassah, asyurut al-batinah, syarat batin untuk diterimanya puasa kita. Beliau menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaima. Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa seseorang, yaitu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadhru bisyahwah. Yang pertama adalah berdusta, berkata-kata dusta, kata bohong. Baik perkataan itu terucapkan maupun tertulis. Yang kedua adalah an-namimah. Yang kedua adalah al-ghibah, yaitu menggunjing. Yang ketiga adalah an-namimah, adu domba.
Apa beda antara menggunjing dan adu domba? Dalam hal ini Rasul memberikan penjelasan ya bahwa menggunjing itu adalah kalau Anda membicarakan kejelekan orang lain dan dia tidak senang kalau mendengarkan kata-kata Anda. Maka sahabat mengatakan, lah kalau memang seperti itu adanya bagaimana ya Rasul? Kalau seperti itu adanya memang jelek dia, maka Anda telah menggunjing. Tapi kalau sebetulnya bukan itu, maka Anda telah berbuat adu domba. Jadi menggunjing itu adalah mengatakan kejelekan orang lain. Kalau dia mendengar, dia akan marah. Padahal itu memang benar. Tapi kalau yang dikatakan tidak benar, itu namanya adu domba. An-namimah. Berikutnya adalah yang lebih parah lagi adalah al-yaminu al-kadhibah. Bersumpah yang bohong. Sumpahnya dusta. Dia menjadi saksi yang dusta. Dia menjadi seorang terdakwa bersumpah dengan berdusta. Itu adalah dosa besar. Nah, sekarang antara berkata bohong, menggunjing, adu domba, bersumpah ini tidak perlu kita lakukan face to face ya. Kita setiap hari bahkan setiap saat bisa melakukan itu tanpa kita sadari. Apa contohnya? Kalau kita pegang HP, kita baca ada share-sharean katanya sekarang, apa di WA, apa di IG, apa di Twitter sebagainya, kita baca, wah ini enek cocok ini dikasihkan orang. Padahal dia tidak tahu isinya adalah bohong. Kita klik, kita share, kita sudah melakukan kadzib, bohong. Kalau kemudian itu menjadikan orang lain marah, orang lain tersakiti hatinya, dia sudah melakukan juga namanya ghibah. Kalau yang dikatakan sebetulnya adalah hoax, tidak benar, dia telah melakukan namimah, adu domba. Apalagi kalau itu ada isinya sumpah, berarti adalah sumpah palsu. Jadi hati-hati sekarang kita dengan bermedsos. Nah, yang kelima kata Nabi adalah wan-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Kalau dahulu sebelum adanya IT, kita melihat dengan syahwat adalah ke jalan, ketemu orang pakai pakaian yang mini, kemudian kita lihat terus, itu namanya an-nadhru bisyahwah. Kalau sekarang tidak usah kemana-mana, kita buka HP, kita buka komputer, kapan di mana pun bisa melihat hal-hal yang sebetulnya dilarang untuk dilihat. Dan itu namanya an-nadhru bisyahwah. Kalau 5 hal ini tadi kita hindari, tidak kita lakukan, maka insya Allah secara fikih ibadah kita puasa sudah sah, dan secara akhlak tasawuf insya Allah juga sah, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita jalan dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan mendapatkan pahalanya, dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan suci dari dosa. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.